Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tanpa hentinya, tanpa batasnya selalu memberikan anugerah, karunia, rahmat kepada kita semuanya tanpa terkecuali, wabil khusus anugerah nikmat yaitu berupa iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah mengajarkan kita kepada jalan yang benar. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, yaitu tepatnya puasa ke-25. Maka dari itu marilah kita selalu tambahkan semangat kita, tambahkan jazbah, gairah kita terhadap amal agama, sehingga ketika keluar Ramadan betul-betul dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian dari hadis Arba'in An-Nawawi, melanjutkan dari hadis ke-23, yaitu sekarang hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi wal ishrun. Hadis yang nomor 24 min Arba'in An-Nawawi. An Nabi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yaitu mengenai suatu ucapan, satu firman yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya hadis qudsi. Mungkin sudah kita ketahui bahwasannya ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi yang sering kita dengar, yang langsung diucapkan oleh lisan dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Kemudian ada juga hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya saja melalui lisannya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman, ala nafsi, ke atas diriku. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman, atau enggak mengharamkan sifat zalim ala nafsi, ke atas diriku. Maksudnya ya, yang tentu Allah Subhanahu wa taala itu subhanahu wa taala amma yasifun,
Allah Subhanahu wa taala itu suci dari segala sesuatu yang disifati, baik sifat itu tidak sesuai, sifat itu tercela, itu Allah Subhanahu wa taala suci dari itu semuanya. Termasuk kedzaliman. Jadi pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Sehingga tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang hamba, itu memang sudah keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kan sebelumnya sudah seorang hamba ini sudah dikasih tahu bahwasannya kalau kamu maksiat maka risikonya diazab, kamu berzina maka nanti risikonya diazab, kamu tidak bersyukur ya nanti risikonya juga diazab, dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala ini mengazab seorang hamba ciptaannya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba, itu Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan duluan. Makanya tidak ada kata zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika di akhirat manusia pada menuntut ya nggak bisa. Ya Allah, dulu saya di dunia saya nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba diazab, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena sudah diperingatkan. Kamu di dunia tugasnya ibadah, kamu di dunia tugasnya taat, tidak boleh maksiat, tidak boleh membangkang. Sudah diperingatkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 1400 nabi para rasul untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira. Maka nanti ketika tidak menjalankan dari perintah itu, ya wajib, bukan wajib, itu sudah sesuai kehendak Allah untuk mengazabnya. Dan juga ya, walaupun seorang hamba itu tidak maksiat pun, seandainya kalau seorang hamba itu pun taat dan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya pun, itu bukan termasuk kezaliman bagi Allah. Bukan termasuk kezaliman bagi Allah. Karena yang namanya seseorang hamba atau enggak ciptaannya sesuai penciptanya. Terserah mau diapakan oleh sang pencipta. Mau diazab di atas terserah Allah, mau diberikan kenikmatan dikasih surga ya terserah Allah. Seseorang pelaku maksiat tiba-tiba dimasukkan ke surga ya terserah Allah, dan juga sebaliknya seseorang yang taat bisa saja dimasuk ke dalam neraka, itu terserah Allah. Karena kita semua ini ciptaan Allah, kita semua ini milik Allah, terserah pemiliknya mau diapakan. Sehingga kata zalim itu tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Waj'altuhu bainakum muharraman, sehingga aku pun menjadikan pada kalian semua di antara kalian kezaliman tersebut itu suatu keharaman. Sebagaimana Allah mengharamkan zalim pada dirinya, kita pun juga diharamkan untuk berbuat zalim. Terlepas dari itu, zalim adalah sebagian para ulama atau enggak kebanyakan para ulama mengartikan adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, itu zalim. Meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya, itu zalim. Jadi meletakkan segala sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu adalah suatu kezaliman. Seperti halnya tangan kita. Tangan kita ini sesuai fitrahnya, sesuai aturannya adalah digunakan untuk perkara-perkara baik. Ya, digunakan untuk membantu orang, digunakan untuk menolong orang, digunakan untuk memudahkan kita kegiatan sehari-hari. Sehingga kalau kita tidak meletakkan pada tempatnya, kita gunakan untuk tempeleng orang, contohnya kita untuk memukul orang, ini suatu kezaliman karena bukan pada tempatnya. Mata kita begitu juga, seharusnya kita gunakan untuk taat,
digunakan untuk memandang orang soleh, digunakan untuk memandang Al-Quran, memandang yang baik-baik, tetapi kita bukan pada tempatnya menaruhnya, kita pandang untuk suatu kemaksiatan, memandang yang bukan mahram, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kedzaliman. Jadi zalim itu secara istilah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah suatu kedzaliman. Fala tadzalamu, maka kata Allah, jangan sekali-kali kalian ini saling berbuat zalim di antara kalian. Ya, sesama manusia ya harus akur, tidak boleh saling menzalimi, terutama sesama orang beriman. Sesama statusnya iman, statusnya saudara, jangan sampai kita menzalimi. Ya ibadi, selanjutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dolun, setiap dari kalian dolun itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya berikan hidayah. Pada hakikatnya kita ini tersesat semuanya, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka dolan fahada, di surat Ad-Duha itu ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dolan, tersesat, fahada, lalu diberikan hidayah. Maka itulah pada hakikatnya kita ini tersesat semuanya, hanya saja kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kenapa kita bisa tersesat, kita bisa kesesat, yaitu ada dua perkara yang menyebabkan tersesat. Yang pertama ad-dulmu, kedzaliman itu sendiri, yang mana sebelumnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-jahlu, karena kebodohan kita zalim. Kemudian yang kedua karena kebodohan kita nggak tahu apa-apa, atau enggak kita kurang belajar, sehingga kita membuat suatu perkara yang perkara tersebut itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala fabaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, aradna al-amanah, menawarkan al-amanah, amanah di sini maksudnya ya syariat Islam, perintah salat, perintah zakat, perintah kebaikan, semuanya, mencakup semuanya. Alas samawati wal ard, ditawarkan kepada langit-langit, ditawarkan kepada bumi-bumi, wal jibal, ke gunung-gunung juga ditawarkan. Fa abaina ayyahmilnaha, tetapi mereka semuanya enggan untuk menerima amanah tersebut karena berat. Melakukan perintah-perintah Allah ini berat, gak sembarangan makhluk diberikan amanah ini. Tetapi yang diberikan adalah washfaqna minha wa hamalahal insan. Amanah ini diberikan, tugas besar ini diberikan kepada para manusia yang lemah ini. Masya Allah. Innahu kana zaluman jahula, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia adalah zaluman jahula. Zaluman itu orang yang banyak berbuat zalim, jahula orang yang sangat bodoh. Jadi manusia ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala zaluman, yang suka berbuat zalim. Makanya enggak heran manusia kok enggak zalim, ya bukan manusia. Memang sudah sifat aslinya seperti itu, kurang lebih. Suka berbuat zalim. Kalau nggak dolim ya nggak bisa, pokoknya harus dolim. Jahula, dan sangat bodoh, banyak bodohnya. Sehingga pada hakikatnya manusia ini bodoh, pada hakikatnya manusia ini tersesat. Hanya saja illa man hadaituhu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka perintah Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Kita sudah tahu kita tersesat, maka ya perintahnya untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, maka saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Makanya kayak kita sholat berjamaah itu kan termasuk doa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam sehari kita baca 17 kali kurang lebih. Jadi seandainya kalau dalam sholat ada satu rokat tidak dibaca ihdinas siratal mustaqim, ya maka sholatnya rokatnya nggak sah. Rokatnya nggak sah. Makanya wajib bagi kita setiap hari itu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunlah saya, berikanlah hidayah kepada saya kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini ada dua, ada hidayah irsyad ilal haq, ada hidayatut taufik ilal iman. Ada dua macam hidayah. Yang pertama al hidayatu al irsyad ilal haq, yaitu hidayah yang menuntun kepada kebenaran, dan juga yang kedua hidayatut taufik yang menuntun kepada iman. Ini dua-duanya wajib kita mintai. Makanya dalam sholat itu kita termasuk bacanya ihdinas siratal mustaqim dalam sehari itu sampai 17 kali. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i, setiap dari kalian semua itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang saya berikan makan. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku, mintalah rezeki kepadaku, ud'imkum, maka saya akan memberikan rezeki atau enggak memberikan makan kepada kalian. Pada hakikatnya juga kita ini miskin, fakir, enggak punya apa-apa. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan kepada siapapun ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul fuqara, dan kalian semua yaitu ciptaan Allah itu fuqara, fakir, yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap dari kalian arin adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang saya berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Di sini ada dua makna. Di antara makna pertama ya ala dohirihi, sesuai dohirnya, yaitu kita diperintahkan untuk meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya pun kita ini orang yang telanjang. Orang yang telanjang. Coba kita lihat, apakah ada bayi yang lahir langsung berpakaian? Pasti tidak ada. Makanya manusia ini pada hakikatnya telanjang. Nggak ada ceritanya fulan melahirkan langsung dia punya pakaian distro, nggak ada. Atau melahirkan langsung pakai sarung, pakai kaos, nggak ada. Karena memang pada hakikatnya manusia terlahir ke dunia ini itu dalam keadaan telanjang. Bahkan nanti ketika dibangkitkan pun ketika di padang mahsyar dalam keadaan telanjang juga, kecuali orang-orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya manusia ini telanjang. Maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, saya akan berikan pakaian kepada kalian semua. Kecuali itu kecuali kaum Bani Israel. Termasuk kelebihan kaum Bani Israel ini, wa inni faddaltukum alal alamin, saya memberikan kelebihan kepada Bani Israel, yaitu diantaranya bayi Bani Israel itu punya kelebihan kalau lahir langsung berpakaian. Itu termasuk kelebihan bayi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu termasuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir langsung berpakaian.
Dan ajibnya itu pakaiannya itu ukurannya sesuai manusia, sesuai bayinya. Semakin bayinya besar, pakaiannya juga ikut besar. Bayinya dewasa, pakaiannya pun juga ikut dewasa. Itu termasuk keistimewaannya kaum Bani Israel. Tetapi sangat disayangkan kaum Bani Israel termasuk kaum yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna yang kedua, tadi makna pertama ala dohirihi, sesuai dohirnya, sesuai arti dari hadisnya. Yang kedua maknanya adalah makna pakaian, yaitu takwa. Jadi pakaian orang beriman ini takwa. Makanya kata Allah, fastaksuni, mintalah pakaian takwa kepadaku, maka saya akan memberikan takwa kepada kalian semuanya. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai Bani Adam, qad anzalna alaikum, sungguh saya telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, untuk menutup aurat kalian, menutup bulu-bulu kalian. Wa libasut taqwa, adapun pakaian takwa, dzalika khair, itu yang lebih baik. Jadi makna pakaian itu ada dua. Pakaian sesuai makna zahirnya, yaitu yang kita pakai. Yang kedua pakaian takwa. Maka kata Allah, fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka saya akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar, sesungguhnya kalian selalu suka berbuat kesalahan, bil laili wan nahari, pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfirud dunub jami'an fastaghfiruni, dan saya adalah zat yang mengampuni dosa semuanya, jami'an, semuanya, tentunya kecuali dosa syirik. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka saya akan mengampuni kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu malam, menciptakan waktu siang, ya ini untuk waktu kita beribadah, waktu kita taat. Siang diciptakan agar kita ini taat, bermuasyarah baik kepada saudara-saudara kita, bersedekah, kemudian menolong teman-teman kita, menolong saudara-saudara kita. Begitu juga pun waktu malam diciptakan untuk waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tukhtiuna, kata Allah, tetapi masalahnya kalian ini suka berbuat kesalahan, suka berbuat dosa pada waktu malam dan siang, padahal siang dan malam itu diciptakan untuk waktu ibadah kalian, waktu taat kalian. Wa ana aghfirud dunub, dan saya zat yang mengampuni semua dosa selain syirik. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, saya akan mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala itu tuhibbul afwa, adalah suka mengampuni. Jadi Allah itu punya hobi, punya kesukaan, yaitu suka mengampuni hamba-hambanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah, engkau afuwun, zat yang mengampuni, tuhibbul afwa, yang suka mengampuni, punya hobi suka mengampuni. Kalau kita kan sebaliknya, orang yang punya masalah sama kita susah mengampuninya, susah memaafkannya, tetapi Allah sebaliknya. Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pas momen sekarang ini, momen Ramadan,
bagaimana kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu, wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan sampai durri, memberikan madarat kepadaku, fatadurruni, lalu memberikan madarat kepadaku, walan tablughu naf'i, dan sekali-kali kalian tidak akan memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, maka kalian akan memberikan manfaat kepadaku, itu sekali-kali tidak. Walaupun kalian banyak ibadah, itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepadaku. Dan juga sebaliknya, walaupun kalian banyak maksiat, itu sama sekali tidak memberikan madarat kepadaku. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, tidak mengurangi kemuliaannya sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awal dari kalian mulai zaman Nabi Adam, zaman penciptaan manusia awal kali, wa akhirakum, dan akhir dari kalian, yaitu sampai menjelang hari kiamat, generasi menjelang hari kiamat, wa insakum wa jinnakum, manusianya, jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, yang mana mereka semua dalam seseorang yang paling takwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak akan menambahi kemuliaanku, kerajaanku, sama sekali tidak. Walaupun di dunia ini semuanya bertakwa, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, semuanya bertakwa, tidak bermaksiat, itu sama sekali tidak menambahi keagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.